Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anak kelas 11 yang saya sayangi dan semoga bisa menjadi kebanggaan orang tuanya. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas keempat tentang akhlak terpuji. Bagian B dan C, akhlak berhias dan akhlak perjalanan atau safar. Berhias adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Berhias telah menjadi kebutuhan dasar manusia sesuai dengan tingkat peradaban, tingkat sosial di masyarakat. Berhias dalam ajaran Islam sebagai ibadah yang berorientasi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini di era modern, berhias adalah kebutuhan dasar untuk memperindah penampilan diri, baik di rumah ataupun di luar rumah. Berhias adalah bentuk ekspresi personal yang menegaskan jati diri dan menjadi kebanggaan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias adalah usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Secara istilah, berhias berarti upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris ataupun yang lain, dan dapat memperindah diri sebagai pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri penampilan untuk suatu tujuan tertentu. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat dipahami bahwa pada hakikatnya berhias itu dapat dikategorikan akhlak terpuji sebagai perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sungguhnya Allah itu indah, maha indah dan menyukai keindahan. Adapun tujuan berhias adalah untuk memperindah diri sehingga lebih memantapkan pelakunya menjadi insan yang lebih baik. Bentuk akhlak berhias pada masyarakat yang sudah maju peradabannya, mode pakaian ataupun berdandan memperoleh perhatian lebih besar. Jilbab dalam konteks ini menjalankan fungsinya sebagai hiasan bagi para muslimah. Model jilbab dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan. Jilbab bukan hanya sebagai penutup aurat, namun juga memberikan keelokan dan keindahan bagi pemakainya untuk mempercantik dirinya. Berhias dalam ajaran Islam tidak sebatas pada penggunaan pakaian, tetapi mencakup keseluruhan piranti aksesoris yang lazim digunakan untuk mempercantik diri, mulai dari kalung, gelang, arloji, anting-anting, bros dan lainnya. Di samping itu, dalam kehidupan modern, berhias juga mencakup penggunaan bahan ataupun alat tertentu untuk melengkapi dandanan dan penampilan, mulai dari bedak, make up, semir rambut, parfum, wewangian, dan sejenisnya. Aturan Islam telah memberi rambu-rambu yang tegas agar setiap muslim mengindahkan kaidah berhias, yaitu meliputi 1. Niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat Allah
dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, dalam rias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Keempat, berhiasnya tidak boleh berlebih-lebihan. 5. Dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah, wanita terutama, pakainya ketat sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, atau longgar tapi tipis atau transparan sehingga kelihatan, ya, kelihatan warna kulitnya, atau kelihatan pakaian-pakaian dalamnya. Nah, seperti itu biasa diistilahkan berpakaian tapi telanjang. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Jadi tidak boleh para laki-laki memakai pakaian perempuan, atau sebaliknya orang perempuan juga tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Yang ketujuh, dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya, pamer. Islam telah memberikan batasan-batasan yang jelas agar manusia tidak tertimpa bencana karena nalurinya yang cenderung mengikuti hawa nafsu. Sebab seringkali naluri manusia berubah menjadi nafsu liar yang menyesatkan dan akan menimbulkan bencana bagi kehidupan manusia. Agar Islam memberikan batasan dalam etika berhias. Misalnya dalam surah Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulahu. Innama yuridu Allahu liyudhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Larangan Allah dalam ayat tersebut di atas secara khusus ditujukan kepada wanita-wanita muslimah agar mereka tidak berpenampilan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah zaman Nabi dahulu. Berangkat dari pengalaman sejarah masa lalu, maka seorang muslim harus berhati-hati dalam berhias. Sebab jika seorang muslim sembarangan dalam berhias, maka akan terjebak dalam perangkap setan. Ketahuilah bahwa setan memasang perangkap di setiap sudut kehidupan manusia. Apa tujuannya? Tentu saja untuk menjebak manusia agar menjadi sahabat setia mereka. Nilai positif akhlak berhias. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur manusia dalam segala aspeknya. Ajaran Islam bukannya hanya mengatur hubungan vertikal saja antara manusia dan Allah, hablum minallah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesamanya, hablum minan nas. Karena itulah antara lain Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna. Islam mengajarkan kepada manusia mulai dari bagaimana cara makan, minum, tidur, sampai bagaimana cara mengabdi kepada Allah Sang Khaliq, Sang Maha Pencipta. Bahkan lebih kecil dari itu, cara masuk ke kamar mandi, cara buang air, semuanya ada tuntunannya dalam Islam. Dan masalah berhias, Islam menggariskan aturan-aturan yang harus ditaati, yakni apa yang disebut etika berhias. Seorang muslim atau muslimah
dituntut untuk berhias sesuai dengan apa yang digariskan dalam aturan agama Islam. Tidak boleh misalnya seorang muslim atau muslimah dalam berhias hanya mementingkan mode atau adat yang berlaku di suatu masyarakat, sementara batasan-batasan yang sudah ditentukan agama tidak dihiraukan. Seorang muslim atau muslimah yang berhias sesuai ketentuan Islam, maka sesungguhnya telah menegaskan jati dirinya sebagai mukmin ataupun muslim. Mereka telah menampilkan diri sebagai sosok pribadi yang bersahaja dan berwibawa, sebagai cermin diri yang konsisten dalam berhias secara syar'i. Di samping itu, seorang yang berhias secara Islami akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang telah mendapatkan jaminan halal secara hukum, sehingga apa yang sudah dilakukan akan menjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesamanya, tidak menimbulkan keangkuhan dan kesombongan karena dandanan yang dikenakan. Karena keangkuhan dan kesombongan merupakan perangkap setan yang harus dihindari. Berhias secara Islami akan memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan, karena berhias yang dilakukan diniatkan sebagai ibadah, maka segala aktivitas berhias yang dilakukan seorang muslim akan menjadi jalan untuk mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, apabila seorang dalam berhias mengabaikan norma Islam, maka segala hal yang dilakukan dalam berdandan akan menjadi pendorong untuk melakukan kemaksiatan, kemungkaran, bahkan menjadi sarana memasuki perangkap setan yang menyesatkan. Bentuk perangkap setan dalam hal berhias dapat kita telusuri melalui kisah manusia pertama sebelum diturunkan di bumi, yakni Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Mereka masih tinggal di surga. Setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Setan membujuk mereka untuk menampakkan auratnya dengan cara merayu mereka memakan buah khuldi. Allah berfirman, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Dari peristiwa Adam dan Hawa tersebut, kita dapat mengambil dua pelajaran. Pertama, ide membuka aurat adalah idenya setan yang selalu hadir dalam lintasan pikiran manusia. Kedua, Adam dan Hawa diusir dari surga karena terjebak pada perangkap setan. Maka derajat mereka turun dengan justice. Begitulah, siapapun yang mau dijebak setan akan mengalami nasib yang sama. Membiasakan akhlak berhias. Sejak awal, agama Islam telah menanamkan kesadaran akan kewajiban pemeluknya untuk menjaga sopan santun dalam kaitannya dengan berhias ataupun berdandan, dengan cara menentukan bahan, bentuk, ukuran, dan batasan aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Berhias merupakan kebutuhan manusia untuk menjaga dan mengaktualisasikan dirinya menurut tuntutan perkembangan zaman. Nilai keindahan dan kekhasan dalam berhias menjadi tuntutan yang terus dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman.
Dalam kaitannya dengan kegiatan berhias atau berdandan, maka setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan keinginan mengembangkan berbagai model menurut fungsi dan momentumnya, sehingga berhias dapat menyatakan identitas diri seseorang. Dalam Islam diperintahkan untuk berhias yang baik, bagus dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam pengertian bahwa perhiasan tersebut dapat memenuhi hajat tujuan berhias, yaitu mempercantik atau memperelok diri dengan dandanan yang baik dan indah. Terutama apabila kita akan melakukan ibadah sholat, maka seyogyanya perhiasan yang kita pakai itu haruslah yang baik, bersih dan indah. Bukan berarti mewah, karena mewah itu sudah memasuki wilayah berlebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan, minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Islam mengajak manusia untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim. Jangan kurang dan jangan berlebihan. Karena itu setiap pribadi muslim harus membiasakan diri untuk berpenampilan yang baik, bagus, indah dan meyakinkan. Tidak menyimpulkan diri, tidak angkuh, tetapi tetap sederhana dan penuh kebersahajaan sebagai wujud konsisten terhadap ajaran Islam. Kemudian berikutnya akhlak safar atau perjalanan. Pada masa modern saat ini, safar menjadi bagian mobilisasi kehidupan. Artinya semakin maju tingkat kehidupan seseorang, maka akan semakin sering seseorang melakukan perjalanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tujuan. Pada masa Rasulullah SAW, perjalanan untuk berbagai keperluan, terutama berdagang, telah menjadi tradisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Pada musim tertentu, seperti musim panas maupun hujan, masyarakat Arab melakukan perjalanan ke berbagai tempat dengan berbagai keperluan. Pertama, pengertian akhlak perjalanan. Perjalanan dalam bahasa Arab disebut rihlah atau safar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perjalanan berarti perihal berjalan atau bepergian dari satu tempat menuju tempat yang lain untuk suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan sebagai aktivitas seorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Dengan demikian, rumah tinggal merupakan start awal dari semua jenis perjalanan yang dilakukan setiap orang. Sedangkan finishnya berada pada tempat yang menjadi tujuan dari setiap perjalanan. Namun demikian, setelah seorang sampai pada tempat tujuan dan telah menemukan ataupun mendapatkan sesuatu yang dicari, maka pada sesuatu saat mereka akan kembali ke rumah. Guhum. Perjalanan yang demikian kemudian dikenal dengan istilah PP, pulang pergi. Perjalanan pulang pergi secara berkesinambungan menunjukkan adanya mobilisasi yang tinggi dan menjadi ciri manusia masyarakat modern. Apabila pada suatu kampung sebagian besar masyarakat yang melakukan perjalanan pulang pergi pada setiap harinya, maka hal itu menunjukkan adanya mobilisasi masyarakat dan menjadi pertanda kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pada masyarakat modern, safar menjadi bagian mobilisasi kehidupan. Artinya, semakin maju kehidupan seseorang, maka akan semakin sering seseorang melakukan perjalanan
untuk berbagai tujuan. Pada zaman Rasulullah, melakukan perjalanan telah menjadi tradisi masyarakat Arab. Dalam Al-Quran, surah Quraisy yang disebut di atas, Allah mengabadikan tradisi masyarakat Arab yang suka melakukan perjalanan pada musim tertentu untuk berbagai keperluan. Karena itu tidak heran jika Islam sebagai satu-satunya agama yang mengatur kegiatan manusia dalam melakukan perjalanan, mulai dari masa persiapan perjalanan ketika masih berada di rumah, selanjutnya pada saat dalam perjalanan, dan ketika sudah kembali pulang dari suatu perjalanan. Bentuk akhlak perjalanan. Islam mengajarkan agar setiap perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk mencari ridha Allah. Di antara jenis perjalanan atau safar yang dianjurkan dalam Islam yaitu pergi haji, umrah, menyambung silaturahim, menuntut ilmu, berdakwah, berperang di jalan Allah, mencari karunia Allah, mencari rezeki dan lain sebagainya. Safar juga berfungsi untuk menyehatkan dan merefreshing kondisi jasmani dan rohani dari kelelahan dan kepenatan dalam menjalani suatu aktivitas. Ibadah haji adalah bentuk safar wajib bagi muslim yang mampu. Hal ini pula yang mendorong umat Islam dari seluruh dunia datang berkunjung ke Baitullah di kota Makkah. Karena itu sejak abad pertama Hijriah umat Islam sudah mengenal dan mengarungi lautan. Dalam perjalanan hajinya seringkali mereka singgah di beberapa pelabuhan sehingga membuka peluang bagi rombongan haji itu untuk berniaga dan sekaligus berdakwah. Sebagai pedoman, Islam mengajarkan adab dalam melakukan perjalanan, yaitu 1. Bermusyawarah dan sholat istikharah. 2. Mengembalikan hak dan amanat kepada pemiliknya. 3. Membawa 6 benda: gunting, siwak, tempat celak, tempat air keperluan minum, dan cebok dan wudu. Hal tersebut disunahkan Rasulullah SAW dan baik sekali dalam perjalanan itu membawa 6 benda tersebut. Yang keempat, menyertakan istri ataupun anggota keluarganya. 5. Wanita menyertakan teman atau mahramnya. 6. Memilih kawan pendamping yang soleh dan solehah. 7. Mengangkat pemimpin atau ketua rombongan. Dan ke-8, mohon pamit kepada keluarga, handetolan, tetangga dan lain sebagainya, serta mohon doa dari mereka. Nilai positif dalam perjalanan. Setiap orang merasakan bahwa perjalanan atau safar, baik menggunakan transportasi darat, laut maupun udara, merupakan beban berat. Namun kegiatan safar untuk berbagai keperluan tetap diminati setiap orang. Setiap perjalanan memiliki risiko yang tinggi, namun setiap orang tetap mempunyai keyakinan dan semangat yang tinggi. Melakukan perjalanan untuk berbagai tujuan dan keperluan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Safar adalah suatu kelaziman dan keharusan bagi setiap orang untuk mengembangkan dan mendapatkan pengalaman, wawasan ataupun pola kehidupan baru, bahkan dapat meningkatkan kualitas diri serta tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang bisa didapat dalam safar tersebut. Imam Ghazali berpendapat, bersafarlah, sesungguhnya dalam safar memiliki beragam keuntungan. Keuntungan melakukan safar antara lain: safar dapat menghibur diri dari kesedihan. Safar menjadi sarana bagi seorang untuk mencari hasil usaha atau mata pencaharian. Safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan.
Dengan safar, seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Perjalanan akan dapat menambah wawasan, bahkan kawan yang baik dan mulia. Membiasakan akhlak perjalanan. Secara naluri, setiap manusia mempunyai semangat yang tinggi untuk melakukan perjalanan pada saat ia membutuhkan safar tersebut, baik dekat maupun jauh, sendiri maupun berkelompok. Pada kenyataannya, perjalanan dapat memberikan manfaat yang besar, terutama menambah wawasan, pengalaman, bahkan kebanggaan terhadap segala hal yang diperoleh selama melakukan safar. Sebaiknya setiap orang memikirkan terlebih dahulu secara matang terhadap semua perjalanan yang akan dilakukan. Apakah niat dalam melakukan perjalanan sudah benar, yaitu untuk beribadah atau suatu hal yang bermanfaat. Jika niat melakukan perjalanan untuk sesuatu yang tidak jelas, maka sebaiknya ditangguhkan. Bahkan bila dalam melakukan safar tersebut akan banyak membuat kemudaratan, bahkan cenderung pada kemaksiatan, maka safar harus dibatalkan. Segala keperluan ataupun bekal selama perjalanan harus disiapkan secara lengkap dan matang. Jangan biasakan membawa persiapan ala kadarnya dalam perjalanan, karena hal itu akan menyulitkan diri sendiri. Semua kemungkinan dan risiko yang terjadi selama dalam perjalanan harus diantisipasi dan diwaspadai. Dengan cara ini perjalanan akan tetap menyenangkan. Namun sebaliknya, jika risiko perjalanan diabaikan dan bersikap mengecilkan, maka bisa saja perjalanan menjadi tidak nyaman dan membosankan karena dihadapkan suatu masalah yang tidak diperhitungkan, bahkan akan menghadapi kendala yang menghambat perjalanan. Maka usahakan dalam melakukan safar atau rihlah dengan perhitungan jadwal yang matang, akurat, rinci dan jelas agendanya. Perjalanan yang disertai dengan agenda yang jelas, maka semua aktivitas yang dilakukan selama perjalanan akan dapat terlaksana dengan baik dan nyaman. Sebaliknya, jika suatu perjalanan tanpa ada agenda yang jelas, maka akan cenderung menyia-nyiakan waktu, biaya ataupun energi. Bahkan akan membuka celah bagi setan untuk menyesatkan dan akhirnya tujuan dari safar tidak tercapai. Kemudian jika sudah selesai melakukan perjalanan, bersyukurlah dan renungkanlah segala hal yang ditemukan dan dialami selama dalam perjalanan. Jadikan semua pengalaman sebagai media untuk meningkatkan kesadaran diri dan pelajaran agar lebih baik dan bermanfaat dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Jadilah orang yang pandai untuk bersyukur dengan meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh. Berbekal ketiga hal tersebut, setiap manusia akan selamat dalam mengarungi perjalanan baik pada saat di dunia maupun di akhirat kelak. Anak-anak kelas 11, demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.